Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semangat ya belajar di rumahnya ya. Kita sama-sama belajar. Oke, go semangat. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kita akan belajar tentang bunyi. Ya. Bunyi itu masuk ke dalam muatan pelajaran IPA. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian itu mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan kalian itu mampu untuk menyajikan sebuah laporan hasil dari pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda yang ada di sekitar kita juga, ya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini, ya. Ada yang bisa mendengar suara ini nggak? Dengar nggak? Jangan-jangan nggak dengar nanti. Dengar ya. Dengar tidak? Dengar ya, pasti ya. Oke, apa itu tadi? Bunyi, ya bunyi. Nah, apa itu bunyi? Bunyi adalah suara. Suara yang apa? Suara yang berasal dari benda yang bergetar, ya. Getaran dari suatu benda, contohnya nih, Miss Eni pegang mug ya, dan sendok. Nah, getaran dari benda ini akan mengakibatkan udara di sekitarnya ini juga ikutan bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, sekarang kalau getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu makanya disebut sebagai sumber bunyi. Ini tadi sumber bunyinya apa? Gelas, sendok. Ini adalah sumber bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi, ya. Nah, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Ayo, ada yang tahu nggak? Bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Nih, telinga kita ada indera, ini indera pendengaran, ya. Semuanya normal, telinganya bisa mendengar. Bagaimana bunyi dari gelas ini bisa sampai ke telinga kita? Ayo. Bunyi yang kita dengar tadi itu karena adanya gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang merambat. Gelombangnya itu merambat dari sumber bunyi. Merambat nih dari sumber bunyi ini ke telinga kita melalui apa? Media perantara. Ya, ada medianya. Ada 3 media perantara perambatan bunyi. Pertama adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas. Ya, dalam hal ini udara. Ya, udara itu gas. Nah, anak-anak pernah nonton film yang astronot itu enggak? Astronot itu kan selalu pakai baju, helmnya tebel, bajunya gede, jalannya begini kan? Nah, astronot itu kan keluar angkasa ya, dia tugasnya di luar angkasa, dia kerjanya. Sehingga mereka harus memakai pakaian seperti itu, yang memang didesain khusus. Kenapa astronot harus pakai baju seperti itu? Karena di luar angkasa itu tidak ada udaranya. Jadi di luar angkasa itu
hampa udara. Ya, sehingga para astronot harus menggunakan pakaian khusus. Kalian tahu nggak bagaimana astronot itu berkomunikasi dengan temannya, padahal sama-sama pakai baju astronot begitu? Nah, tahu nggak cara mereka berkomunikasi? Mereka berkomunikasi menggunakan alat khusus. Karena apa? Karena bunyi itu tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Sama di luar angkasa juga hampa udara, nggak ada udaranya. Sehingga bunyi itu tidak bisa merambat di ruang hampa udara. Sehingga para astronot itu di luar angkasa itu berkomunikasinya melalui pemancar elektromagnetik yang ada di helm mereka. Tuh, karena tidak ada media untuk merambatkan bunyi itu tadi, ya kan? Hampa udara. Ya. Bunyi tidak akan bisa terdengar di ruangan yang hampa udara. Ya. Karena bunyi itu butuh media untuk merambat. Ya, paham sampai di sini? Nah, anak-anak, bunyi itu kan merambat dalam bentuk gelombang ya. Dia merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi itu sering disebut sebagai gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Ya. Bunyi dapat merambat melalui 3 media tadi. Apa saja? Ayo sebutkan. Merambat melalui benda padat. Contohnya apa ya? Ya contohnya seperti tadi. Gelas ini benda padat. Sendok juga benda padat kan? Terdengar bunyinya, ya kan? Kedengeran, ya? Tembok, kaca, ya kan? Tembok, kedengeran, ya? Itu contoh bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Nah, perambatan bunyi melalui benda padat itu biasa dimanfaatkan untuk membuat mainan ya. Nanti akan kita praktekkan di rumah masing-masing ya. Ajak adiknya atau ajak kakaknya untuk prakteknya. Membuat telepon-teleponan menggunakan apa? Gelas plastik sama tali tali bangunan. Nah, nanti akan ada caranya, nanti bisa ini kasih tahu, tapi selesaikan dulu materinya, ya kan? Oke. Yang pertama melalui benda padat, tadi sudah bisa dijelasin, ya. Pada saat kita bermain telepon-teleponan itu, ya, gelombang bunyi itu dirambatkan melalui benang atau tali kasur atau tali bangunan itu yang sampai ke telinga kita, ya. Yang satu di sisi sebelah sana, satu di sisi sebelah sini, ya. Jadi dia akan mendengarkan, dia akan terdengar. Terdengar enggak nanti ya kita praktekkan ya, jangan lupa. Oke, yang kedua, media perambatan yang kedua adalah perambatan bunyi melalui benda cair, ya. Kalian tahu benda cair contohnya apa? Nggak usah jauh-jauh, air yang setiap rumah pasti punya benda cair itu. Misalnya ini udah siapin nih, bukan untuk diminum ya, tapi untuk kita praktek. Oke, bunyi dapat juga merambat melalui benda cair, ya. Ketika Miss Eni celupkan sendok ini ke dalam gelas, Miss Eni lepas, ya. Kalau enggak Miss Eni ketuk di dalam sini ya, di dalam air ini. Apakah kita masih mendengar suara? Dengar nggak? Dengar tidak? Dengar kan? Semuanya bagus telinganya. Oke. Nah, kita dapat mendengar bunyi di dalamnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bunyi itu tetap dapat merambat di dalam benda cair atau di dalam air ini. Nah, contoh pemanfaatan dari bunyi yang merambat melalui air ini adalah untuk tim SAR
mencari atau menolong korban kecelakaan di laut. Nah, biasanya menggunakan sonar, yang namanya sonar. Nah, itu gelombang bunyi dimanfaatkan oleh mereka, oleh para ahli untuk mencari atau menolong korban kecelakaan di laut. Contohnya. Yang ketiga merambat melalui benda apa tadi? Benda gas. Ya. Dalam hari ini adalah udara. Udara adalah benda gas. Dia tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan, ya, udara. Nah, kita dapat mendengar suara Miss Eni ketuk dari jauh, ya. Bendanya jauh, tapi Miss Eni masih bisa mendengar, kalian masih bisa mendengar, ya kan? Nah, dari mana itu berasal? Itu terjadi karena getaran suara dari sumber bunyi ini, ya, sampai ke telinga kita melalui apa? Udara yang ada di sekitar kita ini. Dia dirambatkan oleh media udara, ya. Percobaan nanti kita yang akan perambatan bunyi melalui benda gas itu percobaannya kita akan menggunakan selang. Selang apa aja yang ada di rumah bisa kalian manfaatkan, ya. Miss Eni pakai sedotan, pipet. Ini pura-puranya pipetnya panjang, ya anak-anak, ya. Panjang di sebelah sana tuh. Nah, Miss Eni akan bicara di sini pelan-pelan. Nah, nanti ada yang mendengarkan di ujung sebelah yang satunya. Apakah bisa terdengar? Nanti akan kita praktekkan, ya. Nanti akan kita praktekkan kalian di rumah bersama kakak, adik, atau mama papa kalian, ya. Jadi, syarat untuk terjadinya bunyi yang pertama adalah adanya medium atau zat perantara, ya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas. Ini adalah media perantara yang akan menghantarkan bunyi itu untuk sampai ke telinga kita. Syarat terjadinya bunyi yang kedua, ya, yang pertama adanya media atau zat perantara. Yang kedua, adanya sumber bunyi, ya. Kalau nggak ada sumber bunyi, nggak akan terdengar apa-apa, kan, ya. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Contohnya alat musik, ya, kemudian pita suara, kemudian benda yang dipukul, benda yang diketuk, itu adalah disebut sebagai sumber bunyi, ya. Syarat terjadinya bunyi yang ketiga, ya, adanya pendengar, ada yang mendengarkan, ya. Siapa yang mendengarkan? Ya kita, manusia, hewan, ya kan? Itu bisa mendengarkan. Semua yang mempunyai telinga bisa mendengarkan, ya. Jadi ada 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya medium atau zat perantara. Yang kedua, adanya sumber bunyi. Yang ketiga, adanya pendengar yang mendengarkan, ya. Itu tadi syarat terjadinya bunyi. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat bunyi? Ada yang tahu? Ada juga 3 sifat bunyi, ya. 1. Bunyi memerlukan medium dalam perambatannya atau memerlukan zat perantara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Makanya apa? Bunyi itu dapat diserap, dapat diredam, ya, untuk keperluan tertentu. Contohnya, siapa yang sering nonton di bioskop? Ayo ngaku, ya kan? Nonton di bioskop, suaranya kencang, ya kan? Tetapi suara di dalam bioskop itu tidak akan sampai keluar ruangan, hanya ada di dalam ruangan tersebut. Karena ada apa?
adanya peredam suara ya, supaya suara di dalam ruangan itu tidak keluar. Sehingga dipakailah benda-benda yang lunak untuk dilapisi di dinding bioskop itu, dilapiskan di situ bahan yang lunak sehingga suaranya dapat terserap, tidak akan keluar ya. Oke, anak-anak, itu materi pelajaran kita hari ini ya. Sedangkan tugas kalian melakukan praktek di rumah ya. Melakukan praktek, kemudian divideokan ya, divideokan, nggak usah lama-lama ya, divideokan sebentar saja ya. Ada 3 praktek ya. Praktek perambatan bunyi. Yang pertama melalui media benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas yang nanti akan kalian kerjakan di rumah ya. Oke, tugas kalian yang pertama melakukan praktek seperti ini ya. Kalian membuat telepon-teleponan, kemudian kalian praktekkan. Jangan lupa divideokan. Percobaan yang kedua ya, ini masih telepon-teleponan tetapi medianya berbeda ya. Ini medianya melalui benda padat ya. Yang ketiga melalui benda cair ya. Kalian bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak atau adik ya. Bersama-sama kalian belajar. Yang terakhir, setelah kalian selesai melakukan percobaan di rumah, kalian wajib membuat laporan ya. Laporannya dalam bentuk seperti ini ya. Nanti kalian tinggal diisi, nanti akan Miss Eni kirim filenya, berkas-berkasnya ya. Kalian bikin laporannya ya. Jangan lupa laporannya dibikin. Oke? Sepertinya sudah cukup ya, jelas ya pembelajaran hari ini. Miss Eni tunggu tugas-tugasnya, kalian kerjakan dengan baik di rumah. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi besok.